Halo, Halo teman-teman, selamat datang kembali di Ruang Ngobrol. Kali ini kita akan membahas Ah, Resident Evil Dead Island ya. ya, Filmnya film Resident tayang Evil terbaru yang animasi loh. animasi Animasi. animasi ya. Jadi emang ada kan ya, ada Hah? lini film animasi 3D CG ya. Ya. 3D CG, Heeh. Hmm. ada lini film Resident Evil tuh yang nyambung. Hmm. Hmm. Nyambung tapi ya itu 3D CG animasi. Ya. Heeh. Kualitasnya juga naik turun ya, nggak semuanya Betul. bagus. Heeh. Tapi itu nyambung inline sama gamenya juga. Betul. Heeh. Dan perlu ini juga perlu di set di awal ya kalau mungkin teman-teman bertanya timelinenya film ini sebenarnya sudah sejauh apa sih? Kalau tapi kalau Sebentar, hmm? Dead Island Oke. ini tayang di Indonesia. Nah, ya. Aku nggak tahu ya film-film yang dulu Nah, tayang di Indonesia. Saya ingat tuh enggak ya. tayang. Tayang juga ya. Sayang, aku mulai nonton, ini teman-teman bisa ngoreksi ya, tapi aku pribadi mulai menonton film Resident Evil di bioskop itu dari Vendetta 2007. Oh, Sorry, tayang 2017 di bioskop. tayang ya. Tayang Ya. bioskop. Oh. Damnation itu juga tayang tahun 2012, tapi aku nggak tahu ini aku yang nggak tahu atau memang Aku nggak ingat. tidak tayang di bioskop, aku nggak tahu. Tapi yang benar-benar ya ketika si Givi udah ada di Jogja itu aku baru nontonnya di Vendetta. Aku nggak nonton tuh karena emang Mm-mm. Resident Evil tuh tidak masuk ke radarku ya. Mm-mm. Aku tuh nonton ini karena aku kebetulan yang menerjemahkan Iya. subtitle Indonesianya. Jadi pas Jojo ngajak nonton, enggak, aku udah nonton berkali-kali aku. Udah puas ya, udah Bukan rewind, puas, rewind. bosen aku makanya. Ya, kalau aku teman-teman memang pemain Resident Evil sejak kecil. Sama, Nah. tapi aku cuman 3. Oh, Yang oke. tiga. Aku kalau aku pemain Resident Evil kecuali yang spin-off. Spin-off paling kalau teman-teman tahu Resident Evil Revelation 1 2 aku main, tapi kalau spin-off yang lain kayak Operation Raccoon City itu enggak begitu. Tapi yang timeline utama main. Resident Evil itu kan memang menarik ya. Nah. Makanya secara franchise tuh dia besar. Iya. Enggak yang raksasa tapi penggemarnya tuh cukup cult. Makanya sampai Betul. bisa menelurkan film-film live action dengan berbagai macam inkarnasi yang kacau-kacau itu dan film-film spin-off. Iya. Nah, ya kali ini tuh yang menarik Dead Island tuh yang digembor-gemborinya. Aku pun baru tahu ketika nonton ya. Dan aku nggak ngerti apakah ini tuh term yang pas ya. Ini Avengers-nya Resident Evil. Iya, Avengers ya soalnya teman-teman. Akhirnya di movie ini kita ngelihat Jill Valentine. Dari film-film sebelumnya tuh nggak ada Jill kan? Film-film sebelumnya hampir nggak, ya, tidak ada Jill. Oke, by the way, ini disclaimer sedikit. Ini fakta yang baru aku pelajari juga. Ternyata film Resident Evil yang animasi ini, yang inline sama game, ternyata udah ada 7. Aku awalnya taunya 5. Ini kita mulai urutin dari yang pertama ya. Ini sebutin dulu ya. Ya, yang pertama adalah Biohazard 4D Executor tahun 2000. Yang kedua, Biohazard 4 Incubate 2006. Nah, yang selanjutnya adalah Degeneration. Nah, aku mulai nonton itu dari Degeneration teman-teman tahun 2008. Selanjutnya adalah Damnation 2012. Ini aku nonton Damnation. Oke. Lalu ada Vendetta 2017. Ini aku juga nonton. Oke. Lalu ada Infinite Darkness yang di Netflix. Ya, dipecah menjadi 5 episode. Itu sebenarnya satu movie tapi dipecah jadi 5 episode tahun 2021. Ini aku nontonnya di Netflix, nggak Betul. Nonton di bioskop. Nggak tahu juga apakah tayang dulu. Kayak memang di Netflix aja deh. Nah, terus yang terbaru yang kita bahas hari ini adalah Dead Island 2023 dan Jill akhirnya muncul dengan menggunakan desain game Resident Evil 3 remake. Nah, kayak aku salah. Jadi kan desain sebelum Resident ini kalau kita ngomongin urutan timeline ya. Desainnya Jill itu kan kalau timeline ya, ini bukan urutan rilis ya. Timeline itu kan yang paling baru Resident Evil Revelation 1. Itu yang di kapal, yang laut-lautan lah temanya. Nah, dan kemudian muncul desain Jill yang baru Resident Evil 3 Remake. Dan ini dipakai Resident Evil 3 Remake. Iya, makanya aku suka. Karena aku taunya Jill itu kan dari Resident Evil 3 ya. Iya. Yang aku mainin, bukan yang remake, yang PS1 dulu. Itu kacau banget gitu. Bagus banget, aku takut banget. Good way kan kalau it's a good thing kan kalau kalau ya penakut juga orangnya. Nah makanya ketika nonton ini tuh karena aku dulu nonton yang sebelumnya itu fokusnya banyak Leon ya atau Claire. Iya. Makanya aku wah ini kok fokusnya banyak di Jill gitu. Aku sukain. Nah cuman emang bagusnya Dead Island itu dibandingkan mungkin yang dibandingkan dari yang aku bayangkan adalah ada teknologi baru, ada ancaman baru, terus ada juga apa ya istilahnya filosofi yang menarik dari musuhnya.
yang kemudian maksudnya itu kan hal superficial ya, tapi karena di Resident Evil menurutku jadi lebih bagus. Iya. Dari musuhnya tuh dia tuh pengen balas dendam, tapi ke seluruh umat manusia kan kacau tuh. Iya. Kalau kita ngomongin device alatnya ya, device. Kalau alatnya kan device di Resident Evil kita pasti tahu virus, ya kan, pengembangan T-virus dan pengembangannya. Kalau di sini pengembangannya menarik karena ternyata penularan virus yang baru itu tidak melalui gigitan, tidak melalui droplet, airborne ya. Disuntikkan saja. Dan dia tidak menular dengan cara apapun kecuali disuntikan. Dan cara menyuntikannya juga menarik, cukup up to date perkembangannya, menggunakan microscopic drone, nggak mikroskopik sih. Ya sangat kecil, dia seukuran nyamuk lalu disuntikan ke orang. Jadi bisa ditargetkan siapa yang mau terinfeksi dan infeksinya terkontrol. Makanya itu kan jadi di awal tuh menarik karena kita ada misterinya. Ini nggak digigit kita bisa kena infeksi, ini bahaya banget. Apa? Kemudian ketika dibuka, menarik. Jadi memang Dead Island tuh merujuk ke Alcatraz. Jadi mereka berempat itu dengan misi yang berbeda berangkat ke Alcatraz untuk menyelidiki sesuatu, lalu di sanalah musuhnya keluar. Nah, misi berbeda ini juga dari mention, aku pikir perlu menarik juga untuk dibahas. All Stars yang ditampaikan, All Star di sini bukan Stars ya teman-teman. Ya, All Star, ya, All Star Resident Evil yang ada di sini itu juga menarik karena dari bilang mereka datang dengan misi berbeda-beda dan itu memang sesuai dengan porsi karakternya kalau diperhatikan. Iya, memang. Leon datang sebagai seorang agen pemerintah. Iya. Chris datang sebagai bagian dari BSAA, ini kayak semacam ya satuannya UN untuk pemberantasan bioterorisme. Terus Claire datang sebagai bagian dari LSM. Jadi Jill juga bagian dari BSAA. Dia kan emang partnernya Chris. Aku tuh Chris yang paling selalu lupa ya. Iya. Emang partner ya Chris di BSAA. Resident Evil Revelation 1 mereka juga bareng. Dan juga ada Rebecca Chambers yang memang peran. Nggak ngerti dia siapa. Rebecca Chambers itu loh anak kecil dari Resident Evil 2 remake nonton yang diselamatin. Oh iya. Ya anak monster yang musuh besar itu kan dia kemudian menjadi seorang ya di antara geng ini dia saintisnya lah di otak. Ya mereka sebenarnya itu walaupun All Star mereka semua berjalan sesuai dengan fungsi masing-masing. Dan Leon seperti yang kita tahu Leon selalu suka solo mission. Ya, karena All Star ini kelemahannya jadi tegangnya nggak ada. Betul. Karena kita tahu pasti mereka nggak akan mati. Betul. Karena All Star ini ya, jadi ya nontonnya tuh setengahnya buat seru-seruan. Dan cukup kering juga dialognya. Ya kan? Ya anulah teman-teman. Master Joe itu anjir kamu. Jijik kamu ngomongnya. Kalau ngomongin film ya kualitas film Resident Evil yang CG animated ini ya kita harus kompromi dalam artian ya memang kualitas segitu-segitu aja. Dari struktur cerita kan selalu seperti itu. Iya. Ada ancaman, ada misteri, dipecahkan terakhir lawan big boss-nya yang monster. Samalah polanya teman-teman seperti di game. Sederhana aja. Justru dan memang mereka tuh tidak mencoba menjadi lebih dari itu. Ya. Mereka tuh tahu kayak gini udah worst nih, fans sudah senang. Ya udah sih gini aja. Ya. Nah, itu antara sangat sayang dan sih. Nah, kalau mau explore Resident Evil yang lebih mungkin punya tweak yang lebih itu ada di komik ya. Ada Mark Desire sama itu ada cukup banyak lumayan ceritanya. Dari mungkin lebih paham yang soal komik. Karena aku pemain gamenya aja. Komiknya kalau. Iya. Soalnya komiknya Biohazard 3 itu komiknya ngaco banget. Tapi kalau ngomongin eksplorasi sih sempat ada approach yang menarik sih di film CG animatednya Resident Evil karena di rilisan tahun 2012 yang sebentar aku cek judulnya teman-teman agak lupa. Damnation. Yang tahun 2000 ya yang tahun 2012 Damnation yang Leon solo misi ke negara Eropa Timur itu cukup menarik karena approach-nya spionase. Suka nggak suka mau nggak mau kalau Leon yang jadi tokohnya tuh menarik. Betul. Suka karena memang pembawaannya Leon tuh lebih bad boy. Iya. Terus karena posisinya sebagai agen pemerintah itu yang bikin ceritanya jadi lebih kaya. Nah, kalau Jill atau Chris yang dapat itu biasanya cuma sekedar membasmi aja gitu. Iya, karena tapi keluhanmu itu Riz, itu inline dengan keluhan orang-orang di game Resident Evil 5 dan 6 yang terlalu action oriented dan isinya adalah Chris. Benar, jadi memang Chris itu memang nggak ada layernya. Makanya aku tuh nggak pernah ingat sama Chris.
Nah, Jill di sini yang dapat. Nah, ini yang aku suka adalah mereka tuh tahu mana yang karena ini pertama kali Jill datang. Nah, Jill dikasih porsi yang gede dan ini tuh setelah Resident Evil berapa? Kalau mengurutkan ya teman-teman, kalau kan ada traumanya. Iya, kalau trauma Jill itu kan trauma dan merasa bersalah dan menyesal karena dia menjadi alatnya Albert Wesker di film Resident Evil 5. Film atau game. Sorry. Ya. Di game maaf teman-teman, di game Resident Evil 5. Gitu. Jadi ini memang belum nyampai ke 6. Resident Evil 6. Dan diperkuat juga di movie sebelumnya yang di Netflix yang Infinity. Infinite Darkness yang di Netflix itu Presiden Amerika itu masih hidup karena Resident Evil 6 Presiden Amerikanya mati jadi zombie. Oke. Disabotase. Di sabotase. Ya itu kan berarti apa ya? Filmnya tuh sedikit banyak itu dia tahu Jill mau Jill yang dijadiin tokoh utama. Semuanya kalau ada Jill mah aman. Iya. Itu aku suka ya. Itu tuh klise banget tapi menyenangkan dilihat. Iya. Dan aku suka Jill. Jadi it's okay. Aku banyak aku juga banyak yang suka Jill. Di scene tuh aku suka Claire ya. Tapi Claire tuh bocah banget sih ya. Dia tuh enggak oke lah Claire secara karakter. Claire tuh karena memang Claire itu adalah seorang aktivis LSM jadi itu memang idealisnya main jujur di depan. Beda sama Leon yang Intel. Iya. Dulu tuh aku sebelum ada Wong, aku nge-ship Leon sama Claire. Oh ya, dari gamenya kan? Ya, dari dua. Tapi ternyata sama ada Wong, ya udahlah ya. Tapi ya itulah filmnya all in all sih. Kalau kalian penggemar Resident Evil ini tuh wajib tonton. Nah, yang nggak suka Resident Evil atau ngikutin ala kadarnya kayak aku, filmnya jadi cuman film ya biasa aja. Bahkan penonton filmnya buatan Wes Anderson nonton ini pun pasti kalau nonton filmnya aja ya, tanpa main gamenya terbingung-bingung sih. Iya, bingung. Karena emang beneran filmnya didesain untuk orang yang penggemar Resident Evil ya. Ya, dan terbukti loh teman-teman ada banyak Easter egg kalau di adegan opening itu ada adegan-adegan misalnya Jill Valentine terus ada gambar-gambar tadi. Itu dari kalau Jill kan karena kemunculan pertama di film animasi ini kan ya kebanyakan cuplikan dari game. Salah satu cuplikan paling ikonik itu teman-teman adalah Resident Evil pertama yang di Spencer Mansion itu ada adegan zombie yang ngebalik ngadep kayak gini. Kalau pokoknya ada zombie lagi makan orang terus balik terus mukanya kelihatan dari samping, adegan itu ada. Terus dia dan ada banyak adegan-adegan lain dari game. Ya itu menarik ya. Itu yang menyenangkannya gitu. Kita nggak tahu apakah video ini tayang filmnya itu masih ada atau enggak. Nggak tahu. Karena teman-teman minggu depan udah ada. Iya, aku jujur aja nih mau nonton film ini tuh agak nanti-nanti kayak gitu. Tapi Daris bilang kayaknya keburu hilang deh. Dan benar karena video ini di-take hari Minggu. Hari Minggu, aku nonton kemarin hari Sabtu, rilis hari Selasa paling. Iya, Po? Iya. Dan Senin itu One Piece. Dan cuma tayang di satu bioskop di Jogja, teman-teman. Nggak tahu, tapi pasti habis ini kan akan keluar di kanal-kanal streaming. Jadi ya udah nggak apa-apa lah. Yang jelas ya kalau suka Resident Evil, terutama suka gamenya, langsung aja nonton. Oke, itu aja. Jangan lupa komen, subscribe. Nah, kalau tanpa dukungan teman-teman juga channel kita nggak akan bisa berkembang. Thank you. Sampai jumpa di konten Kurang Ngobrol berikutnya.